Ini kan Puji sama Peron ini lagi deket ya. Nah kemarin Puji itu mendatangi bukber bareng keluarga. Mungkin kalau seseorang yang lagi berdekatan itu dari sisi psikolognya dia mungkin udah nyaman gak sih Bunda, atau sebenarnya udah ada hati untuk Feral gitu sampai menemui keluarganya gitu. Mungkin datang ke Kalau saya ngelihatnya orang dipanggil masuk lingkungan keluarga, artinya orang itu sudah punya nilai yang cukup dekat dengan keluarga itu, ya, bahwa dia dipanggil, diundang untuk buka bersama dan sebagainya. Nggak semua orang kan yang di luar ring dekat itu akan diundang gitu. Jadi ini adanya sudah ada kedekatan dari keluarga terhadap orang tersebut. Dengan adanya dia datang pada acara kegiatan buka bersama itu juga menandakan bahwa mungkin pihak keluarga juga ingin mengenal lebih jauh. Kita pasti belum tahu ya, apakah ada sudah pernyataan pengikatan bahwa sudah ada jatuh cinta dan sebagainya, belum tentu. Tetapi bahwa kalau kita lihat dua orang ini sudah memberanikan diri untuk mengikut sertakan keluarga dalam hubungan ini, adanya sesuatu yang lebih dari sekedar hanya teman biasa mungkin. Nah ini pertanda gak sih Bunda kalau Feral ini dan keluarganya sudah menerima Puji gitu? Kalau menerima saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari foto-fotonya kan cukup akrab ya. Tapi foto itu juga bisa kan orang juga kalau lagi foto bareng dengan orang tua atau apa, mungkin pegangan, gandengan dengan orang tuanya. Tetapi maksud saya bahwa ada keinginan dari keluarga ini untuk mengenal orang ini itu udah terlihat ya, bahwa ada keinginan untuk lebih mengenal. Begitu juga mungkin yang diundang juga ingin mengenal keluarga ini lebih dekat gitu. Tapi bahwa itu menjadi apakah ini momen spesial karena dia sudah ada ikatan, sudah mengatakan sesuatu yang lebih serius daripada sekedar teman, belum tentu. Dari Feralnya gimana Bunda kalau lihat dari Feralnya gitu? Kalau saya lihat dari fotonya sih kelihatannya ya hanya duduk di sebelahnya dan kemudian foto sama, tetapi nggak kelihatan ada attachment yang gimana. Kalau saya ngelihatnya ini penjajakan gitu loh. Jadi belum ada mungkin kata diterima atau apa, tapi penjajakan. Seperti kita kenalan sama orang, kalau kita kenalan itu kan berarti kan kita penjajakan gitu. Kamu kayak gitu, oh saya kayak gini, saya bisa nggak ya ketemenan sama kamu. Nah itu modelnya seperti itu gitu. Oke, tapi Bunda kan bisa diketahui Fuji ini kan banyak banget nih yang dekat sebelumnya ya kan, bisa digadang-gadang dengan Aisar gitu kan yang dari Malaysia. Nah saat ini kan mungkin Fuji malah sama Aisar kan baru ketemu personalnya, belum sampai ke keluarganya. Kalau Feral baru penjajakan sudah bertemu dengan keluarga besarnya. Ini gimana nih Bunda melihatnya? Kalau saya lihatnya satu beda negara ya. Jadi kalau untuk kaitannya pergi ke rumah keluarga sana dan sebagainya mungkin juga agak jauh ya gitu. Menurut saya lebih mungkin antara jarak dan sebagainya. Tetapi kalau saya ngelihatnya dia juga masih dalam penjajakan siapa yang mau dijadikan misalnya orang yang spesial dalam kehidupannya gitu. Penjajakan itu kan pasti butuh lama. Ada orang yang butuh 5 bulan, ada 6 bulan, ada yang tahunan baru kemudian dia berani menyatakan sesuatu gitu. Nah dari apa yang saya lihat dari semua yang kita lihat dari foto dan sebagainya, pada waktu orang itu kemudian ada keinginan untuk pendekatan, itu kelihatan bahwa dia kemudian ada rasa mau untuk mengikuti, ikut kegiatannya, ikut hadir, ikut apa gitu. Kalau dia nggak punya niat sesuatu atau dia tidak merasa perlu banget nggak sih gue pergi ke sana, dia pasti tidak akan pergi. Oke, walaupun ini berkaitan dengan maksudnya biasa kan public figure konten semata gitu, iya. atau seperti apa nih Bun? Ya, ini yang kita harus hati-hati. Pada waktu public figure itu kemudian dua-duanya public figure, terus kemudian dua-duanya content creator atau apa, ada kemungkinan itu kolaps. Jadi bukannya sesuatu yang terkait dengan adanya niatan-niatan tertentu, dan begitu mereka lihat jadi nambah followers pada waktu mereka berdua, jadi makin gencar mereka melakukan itu gitu. Kalau menurut saya, kalau kita terganggu dengan adanya kayak terkait dengan konten dan sebagainya, itu nanti kasihan membuat abu-abu dari hubungan ini sendiri. Sebaiknya sebagai orang yang sedang ada berdekatan, mungkin sudah punya satu prinsip tertentu untuk kedekatannya seberapa jauh, walaupun itu misalnya bukan untuk kedekatan yang lebih tingkatnya lebih tinggi, tetapi ada batasannya supaya orang juga tidak kemudian semata-mata mengeluh-elukan atau menjodoh-jodohkan, sehingga mereka sendiri tidak pure dari perasaan sendiri, tapi lebih karena orang netizen dan sebagainya menjodohkannya gitu.
banyak sekali kan yang terjadi karena dijodoh-jodohkan akhirnya kayaknya yang tadinya nggak kelihatan bagus jadi kelihatan bagus dan sebagainya, apalagi kalau itu terkait dengan ajang pencarian cuan. Oh, Bun, tapi bisa dibilang mungkin untuk sekelas Fuji selalu berkolab dengan cowok dan kadang-kadang selalu berpasangan gitu. Apakah mungkin Bunda ada pesan gak sih untuk membedakan nih orang yang benar-benar lagi penjajakan beneran, sungguhan, atau hanya settingan belaka demi konten gitu kan? Kalau saya melihatnya gini, ini kan terkait dengan hubungan si pribadi itu ya. Orang terserah mau bilang apa, tapi kita sebagai manusianya harus punya batasan. Saya jangan sampai terjadi keraguan-raguan karena adanya masalah orang atau netizen atau follower yang memberikan menjodohkan. Tapi kalau saya suka, saya harus tahu karena apa saya suka. Itu wajib. Kalau saya ngelihat bahwa orang tuh kalau mencari pasangan selalu kan ada kriterianya. Nah, itu yang harus dicari. Bukan hebohnya konten mereka, followernya tambah banyak. Beda kan? Jadi hati yang berbicara. Kalau hati yang berbicara, insya Allah itu nanti jadi bisa berkembang menjadi lebih kuat ya, dibandingkan kalau followers dan sebagainya. Karena yang namanya followers atau netizen itu, kalau mereka lihat lagi kayak ini kayaknya layak untuk dijodohin ya, mereka begitu begitu ada masalah, ya itu kan jadi membuat orang itu menjadi nanti lebih ragu gitu. Apalagi kalau orangnya gampang terpengaruh oleh situasi lingkungan. Bun, Mbak Pena sendiri kan udah terlihat dekat ya, pegang tangannya, bahkan ibunya Pena suka dan ada Atala juga sepertinya kayak suka juga sama, kayak seperti merestui lah gitu. Gimana sih Bun melihatnya? Kalau saya ngelihatnya ini lagi baru nemuin mencari tahu tentang masing-masing gitu. Jadi kayak yang satu juga ya kalau sebagai orang tua mungkin berbuat bertingkah laku baik, meluk atau apa sesama teman anaknya itu lumrah. Ya, tetapi pada waktu kemudian dikatakan bahwa ini udah tanda-tanda kah ya kalau dia itu diterima, belum tentu. Kalau menurut saya semua lagi mencari pendekatan untuk penjajakan dulu. Kamu kayak gimana sih, kayak gimana? Karena gini, pada waktu awal orang ketemu dan kalau di hati memang ada sesuatu, mau nggak mau kadang-kadang kita nggak bisa menampilkan saya seperti apa adanya. Kita kasih yang bagus-bagus dulu, gitu ya, yang sebaiknya arahnya seperti apa kepada orang tua segini. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita baru bisa melihat yang itu. Berarti itu alasan mereka berdua kenapa sih mungkin belum ada tanda resmi gitu jadian? Mungkin banyak netizen bertanya ya Bun, seperti itu. Mereka kan udah akrab gitu kemana-mana Bun, udah dekat gitu. Sebetulnya kalau orang dikatakan jadian itu harus keluarga yang oke dulu, untuk sekarang zaman now ini belum tentu loh. Harusnya orang pribadi dua itu yang mengatakan oke dulu, baru kemudian diterkenalkan dengan keluarga. Biasanya seperti itu. Jangan sampai keluarga udah oke dulu padahal mereka berdua sebetulnya nggak terlalu oke. Bahwa ini ada tendensi bahwa dia ada sesuatu pendekatan ya, iya, karena itu dia diundang. Menurut saya gitu. Oke, udah tadi. Tapi dari Bunda sendiri mungkin mereka kan suka bikin caption ya, mungkin buat orang tuh apa ya, mungkin ini tandanya apa nih, mungkin dengan caption dia Atau gimana Bun? di dalam story, mungkin kayak melihat kedekatan mereka gitu. Kalau saya ngeliatnya makanya konten kreator atau apa vlogger atau apa sih namanya itu kalau lagi kolaps itu berarti tujuannya adalah mencari follower yang lebih banyak gitu, makanya kita collab. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah nanti akan terjadi betul gitu hubungan mereka, belum tentu. Hanya hati-hati bagi kedua orang ini, jangan sampai hubungan itu semu karena sebetulnya tidak ada rasa, tetapi karena seluruh dunia mengatakan kamu harus berjodoh, kamu cocok, kamu apa, jadi terbawa gitu. Kalau kita kan lihatnya gini, kalau orang mengatakan kamu kayaknya cocok deh, terus kemudian kita berpikir apa iya saya cocok sama dia gitu. Nah itu kan jadi kata hatinya sendiri jadi hilang. Tapi harus ya dia sebagai pribadi sudah memberikan rambu-rambu dan mengatakan oh ya ini saya kayaknya ada kecocokan, tapi ada juga yang nggak cocok. Nah banyakan mana yang cocok apa tidak cocok gitu. Kecuali kalau misalnya dua-duanya itu kemudian bisa saling mengisi. Nah apa kata yang di luar sana, kalaupun dia mendukung dan sebagainya, ya itu bagian dari sesuatu yang membuat ini menjadi makin oke gitu. Dari Bunda sendiri ada pesan gak sih Bunda untuk kedua orang ini, mungkin untuk Vera dan Fuji? Ya kalau di kata orang Jawa, kalau kita sering ketemu wiwiting tresno jalaran suko kulino, artinya setiap kali ketemu berkali-kali kita jadi melihat yang ada di depan kita tuh jadi lebih oke.
sehingga kita bisa jatuh cinta. Ya, nah kalau kita harus melihatnya betul nggak sih itu yang kita cari, bukan hanya karena kita sering ketemu, tetapi lebih kepada apa dia cocok dari segi minat, dari segi kegiatan, dari segi cara berbicara, menukar informasi, berdiskusi dan sebagainya, itu cocok apa tidak, itu yang mesti dipikirkan. Karena kalau kita memilih orang untuk nantinya menikah, itu kan nggak bisa hanya spotting sebentar aja, itu long lasting harusnya. Jadi harus dipikirkan tentang hal tersebut dan jangan terkecoh dengan apa kata orang di luar sana. Walaupun dua-duanya public figure, tetapi apa yang dikatakan orang di luar sana yang misalnya mengeluh-elukan sehingga menjodoh-jodohkan, belum tentu apa yang mereka katakan itu cocok untuk kita. Berarti termasuk ini ya Bun, caption yang bersatu kita teguh berdua gitu-gitu yang tadi Bunda bilang ya. Nggak perlu itu, belum tentu gitu. Kita orang penjajakan kan lama ya untuk mengatakan bahwa dia cocok apa tidak. Oke, terima kasih Bun. Ya.